Itu sama kita dengan menegakkan agamanya Allah. In tansurullaha ya. Barang siapa menegakkan agama Allah, maka Allah akan tolong dia. Menolong agama Allah apakah termasuknya di dalamnya mendirikan masjid-masjid? Masjid ini agama atau fasilitas agama? Tidak ada masjid pun setiap jengkal di muka bumi, kata Nabi SAW, boleh digunakan untuk bersujud. Dan maksudnya masjid itu artinya tempat sujud. Masjid Nabawi dulu lantainya pasir, tiang-tiangnya pohon kurma, atasnya pelepah kurma. Jadi tidak ada masjid pun boleh setiap orang sholat, kecuali di tempat yang diharamkan oleh Allah. Di tempat tandas nggak boleh, yang tempat banyak najis nggak boleh. Jadi masjid ini fasilitas agama untuk memudahkan kita bersujud nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau 1 kilometer dari kampung sebelah tiba-tiba ada orang yang tidak dikenal, ibu-ibu atau bapak-bapak, tiba-tiba datang bawa parang, bawa cangkul, ini dihancurkan seluruh kaca-kacanya, dihancurkan tiang-tiangnya, dihancurkan pagarnya. Bapak marah nggak? Ibu marah nggak? Jangankan kita ahli masjid, yang nongkrong-nongkrong saja tidak pernah ke masjid pasti marah. Masjid kampungnya dihancurkan. Padahal tadi masjid agama atau fasilitas agama? Nah sekarang sholat agama atau fasilitas agama? Apa kata Nabi SAW? Barang siapa menegakkan sholat, sama dia menegakkan agama. Barang siapa meninggalkan sholat, menghancurkan agama. Tadi menghancurkan masjid, padahal fasilitas agama kita marah. Kok lihat anak kita nggak sholat, suami kita nggak sholat, istri kita nggak sholat, kita nggak marah. Padahal yang menghancurkan agama anak kita sendiri di dalam rumah. Padahal yang menghancurkan agama suami kita, tetangga kita yang nggak sholat. Kok kita nggak marah sama diri kita sendiri? Marahnya jangan sama yang nggak sholat, marah kita yang sholat. Kenapa nggak bisa ngajak orang lain sholat? Padahal nanti ditanya di akhirat. Setiap benda hidup dan mati yang kita lewati ke masjid bersaksi kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ada tetangganya yang enggak sholat, dia enggak ajak. Bang Bento punya pekerjaan, pulang malam hari, rumahnya berdempetan dengan tetangga. Datang jam 10, pas mau masuk rumah, dilihat di rumah tetangganya di atasnya ada korslet listrik. Kata Bang Bento, ini kalau dibiarkan kebakaran. Tapi ya sudahlah, saya masuk saja ke dalam rumah tidur. Pagi yang meninggal siapa kebakaran? Dua-duanya. Tapi beda ceritanya ketika ada usaha atas tindakan. Ketika Bang Bento mau masuk rumah, nempel dengan rumah tetangganya, dilihat ada korslet listrik. Wah, bahaya, ini bisa terjadi kebakaran. Bisa ngerembet ke rumah saya. Dia ketuk pintu saudaranya. Assalamualaikum bro, ada korslet listrik. Kita padamkan sama-sama. Pagi-pagi bukan berita kebakaran, tapi berita keselamatan. Sama. Kita pun di dunia tidak bisa sendiri-sendiri soleh. Ada hak orang-orang yang tidak datang ke masjid agar mereka ke masjid. Hakul muslimin ala muslim khamsun. Hak setiap muslim terhadap muslim lainnya ada 5. Pertama, radus salam, mengucapkan salam. Yang mengucapkan salam hukumnya yang mendengar wa iyadatul maridi, menjenguk orang yang sakit. Terdengar tetangga kita ada yang sakit, assalamualaikum, Bapak Fulan bin Fulan sakit paru-paru. Hak seluruh orang kampung untuk menjenguknya. Karena sudah diumumkan terdengar. Kalau tidak terdengar, bukan haknya untuk ditengok. Penyakit ini akan hilang bersamaan dengan kematian. Orang hidup kena penyakit paru-paru setelah kematian, masuk alam kubur bukan lagi sakit paru-paru dia. Orang sakit jantung meninggal, beres sakit jantungnya. Sakit zohir akan selesai hadirin yang mulia dengan bersamaan dicabutnya nyawa seseorang. Kalau penyakit iman, penyakit hati yang sudah bersarang di dalam hati, jangankan beres kematian, berjutaan kali dihidupkan, mati hidup, mati hidup, mati di akhirat, terus sampai dosanya dihabiskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang datang ke masjid ini punya penyakit apa, Bu? Hati. Yang zohirnya sakit saja harus ditengok, apalagi yang sakit hatinya. Kita sudah beragama begitu lama, kenapa tidak paham-paham? Hurimat barakatul wahyu, terhalang dari keberkahan wahyu karena sudah meninggalkan dakwah. Tidak paham kita baca Al-Quran, tidak paham kita baca hadis.
2014 saya diundang ke salah satu universitas Islam besar di Malang. Jamaah sedang bergerak. Hari itu orang akan membuat demo terhadap orang yang menistakan Al-Quran. Maka ketika kami jalan, wah ini jamaah tidak peduli sama Al-Quran, Al-Quran dinistakan. Justru kami peduli. Kami jalan-jalan sedang menghidupkan Al-Quran. Sebagaimana para sahabat disebut Al-Quran yang berjalan. Wah, tidak paham ini. Dipanggil ke universitas, diputuskan sama Amir, saya lagi. Masya Allah, yang nunggu hampir 1.500 orang, diwakili mutakalimnya 8 juru bicara. Di belakang mereka banyak orang siap melontarkan pertanyaan kepada jamaah. Calon sarjana agama semua. Bahkan sudah yang ada jadi sarjana agama berdiri. Saya mau tanya tentang jamaah ini. Kata saya, satu-satu jangan keroyokan. Saya satu orang, kalian banyak. Sudah, saya buat satu persyaratan. Saya yang memberi pertanyaan satu pertanyaan. Kalau ada yang bisa jawab, maka saya akan jawab pertanyaan kalian. Tapi kalau pertanyaan ini satu saja tidak bisa dijawab, maka selesai musyawarah ini. Setuju mereka. Karena mereka merasa adil, mereka banyak, saya sendiri. Maka apa pertanyaannya, Kang? Masya Allah, antum calon sarjana agama. Bahkan sudah ada yang jadi sarjana agama. Sekarang tujuan pergi ke Jakarta untuk mendemo orang yang menistakan Al-Quran. Saya setuju dengan itu. Tapi saya mau tanya, konsepnya seperti apa berangkat ke sana? Dan saya tanya, pertanyaan saya satu saja. Siapa di antara teman-teman mahasiswa-mahasiswi di sini yang setiap hari mengirimkan Al-Fatihah untuk orang tuanya yang masih hidup? Lebih daripada orang yang hadir di situ tidak ada satupun yang mengangkat tangan, yang ada nangis. Apa kalian mau menunggu orang tua kalian mati baru mengirimkan Al-Quran? Al-Quran itu lebih butuh untuk orang yang hidup. Sementara anak kita sekarang sudah banyak meninggalkan Al-Quran. Tidak ada satu orang pun yang istiqomah mengirimkan Al-Quran untuk orang tuanya yang masih hidup. Tidak ada mereka yang angkat tangan, hadirin yang mulia. Saya setuju dengan kalian menuntut daripada Al-Quran dinistakan. Tapi tolong jangan dinistakan sendiri di dalam rumah. Sampai orang tua nggak pernah dikirimi Al-Quran. Setiap hari dikasih uang. Tapi untuk akhirat orang tua tidak diperjuangkan. Banyak hari ini anak-anak kita seperti itu, Bu. Saya berbicara seperti ini karena saya tidak sempat memuliakan orang tua saya. Allah renggut 2010 seluruh keluarga saya meninggal dalam satu waktu dalam kecelakaan. Tidak sempat bisa ikram orang tua. Pengen rasanya seperti ibu-ibu di masjid. Saya lihat seperti orang tua saya sendiri. Setiap masjid, alhamdulillah di Sumbar ini penuh ibu-ibu datang ke masjid. Senang saya melihat. Di jihad kami sampai diundang berulang-ulang kali untuk ngisi kajian. Saking senangnya saya layani. Saking ingin melihat sosok ibu-ibu seperti ibu saya. Tapi masih saja ada masjid dikunci, ngusir jamaah. Memangnya apa salah jamaah? Mereka hanya ingin memakmurkan masjid. Beriktikaf bukan tidur, bukan ngalau. Bahkan kalau ibu-ibu tahu kami tidak tidur dari jam 10 sampai subuh, kecuali beribadah terus gantian. Pahalanya ngalir kepada siapa? Kepada ahli kampung ini, bukan untuk kami. Tahajud kami untuk pengurus masjid. Bacaan Al-Quran kami untuk ibu-ibu, bapak-bapak. Ini penting ada muhajirin dan ansor. Hidup daripada masjid 24 jam. Masa kalah sama rumah sakit? Rumah sakit saja kita sakit datang ke rumah sakit, disambut sama satpam, disambut Pak sama resepsionis, ditanya sakitnya apa, dirawat sama dokter. 3 minggu sembuh sakitnya baru keluar. Wallahi ibu, kami yang sering bergerak melihat banyak umat ingin datang ke masjid, ingin menyembuhkan penyakit hatinya, tapi masjidnya dikunci-kunci. Mereka ingin bertobat kepada Allah, sementara kita menghalangi mereka bertobat. Datang sekalipun masjid tidak dikunci, disentimenkan, disiniskan. Apalagi teman-teman saya yang pakai tato, tidak akan diterima sholatnya katanya. Astagfirullah. Biarkan mereka beribadah bertobat. Cukup Allah yang menghakimi mereka, hadirin yang mulia. Pahala-pahala akan mengalir kepada bapak-bapak dan ibu-ibu ahli makomisi. Sayang orang yang sudah mewakafkan tidak digunakan sebaik-baiknya, apalagi untuk musafir.
Pahalanya besar. Ada kisah nyata, Bu, di Turki. Dua orang suami istri. Seorang dokter, Bu. Suaminya dokter. Jalan-jalan ke Turki, dua-duanya Nasrani. Pergi mereka pariwisata sampai kemalaman. Masuk pedesaan, bingung mereka tidak temukan hotel. Maka istrinya ngomong, suamiku tidur di mana kita? Kita cari penginapan, tidak dapat sampai malam. Sampai akhirnya masuk pedesaan, didapati satu rumah yang masih ada cahaya daripada lampunya. Didatangi, dia ketuk pintunya, keluar. Senyum. Ternyata itu rumahnya orang Muslim. Maka dia katakan, Tuhan, adakah di sini tempat-tempat kami untuk menginap? Maka si Muslim mengatakan, wahai Tuhan, ini pedesaan, tidak ada tempat menginap, losmen hotel tidak ada. Tetapi kalau kalian ingin menginap saja di rumah kami. Dengan bahagia dia tawarkan seperti itu. Padahal tahu itu orang Kristen. Kenapa si Muslim tahu? Karena tidak ucapkan salah. Sementara di Turki mayoritas Islam. Tapi disambutnya itu orang Nasrani. Masuk mereka. Beginilah keadaan rumah kami. Kalau kalian berkenan menginap di sini satu malam, besok cari boleh kata. Boleh Tuhan dipergunakan rumahnya, boleh. Maka si Muslim tadi memanggil. Ternyata di dalam rumah hanya ada satu ruangan, diisi oleh wanita tua. Ada istrinya, ada anaknya. Keluar itu semua, yuk keluar. Dibawa keluar. Silahkan Tuhan, kalian, Anda dan istri bisa menginap di sini. Maka tidurlah itu suami istri. Ketika matahari naik, hadirin yang mulia, sinar masuk melalui celah-celah jendela, membangunkan mereka dengan hangatnya, menyentuh daripada pipi mereka. Kaget. Lihat keadaan rumahnya, Masya Allah, sangat sederhana sekali. Maka istrinya bilang, wahai suamiku, cari yang punya rumah. Kita ucapkan terima kasih kepadanya karena sudah diizinkan menginap. Hadirin yang melakukan Allah Subhanahu wa taala, pemandangan yang begitu mengerikan. Manakala suaminya mencari si ahli rumah, membuka rumah, maka terlihat satu keluarga tidur dalam keadaan kedinginan di bawah pohon besar. Hadirin yang mulia, ternyata dia adalah ahli rumah tersebut. Dirinya tidur di bawah pohon dalam keadaan kedinginan. Wanita tua yang ibunya sendiri, begitu juga istri dan anaknya, hadirin yang mulia, untuk merelakan rumahnya untuk seorang Nasrani. Maka lari dua orang Nasrani itu mengatakan, wahai Tuhan, kamu gila. Kalian tidur di bawah pohon seperti ini dalam keadaan kedinginan, sementara kami nikmat merasakan rumah Anda dalam waktu satu malam. Orang Muslimnya senyum. Wahai Tuhan, inilah ajaran agama kami. Inilah yang diajarkan oleh Rasul kami. Tersentuh itu istrinya nangis. Suamiku, masukkan ke dalam Islam sekarang juga. Hanya karena rumahnya dipakai menginap orang Nasrani. Maka suaminya bilang, jangan terburu-buru masuk Islam, pelajari dulu Islam. Maka dibelajar dia 2 bulan Islam dan merubah namanya ketika masuk Islam menjadi Muhammad Stephen. Ketika beliau hijrah ke Rumania, Islamic Center pertama yang dibuat oleh Muhammad Stephen, tidak kurang setiap hari orang Islam masuk, orang kafir masuk Islam. Kemana pahalanya mengalir? Orang miskin tadi. Di zaman sahabat seperti itu. Abu Dzar Al-Ghifari mendengar ada orang sering berdakwah, dikatakan majnun, dikatakan ahli sihir. Siapa ini? Sampai pura-pura datang ke Mekah hanya untuk berjumpa orang tersebut. Masya Allah, yakin dia bahwa itu adalah Rasulullah SAW. Sembunyi-sembunyi menginap di rumah siapa? Sayyidina Ali. Sampai ditahan 3 hari sama Ali. Baru berjumpakan dengan Rasulullah, baru beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Rumah-rumah para sahabat adalah seperti hotel-hotel bagi musafir. Kalau rumah saja sekarang kita banyak prasangka buruk sama orang, apalagi masjid Allah, rumah Allah. Tidak boleh dipakai musafir. Ini masjid sebesar ini akan ditanya hisabnya. Jangan yang besar-besar, Masya Allah, pakunya yang nempel pun akan kena hisab. Saya bersyukur pemandangan Sumatera Barat makmur, masjidnya makmur. Ibu-ibunya datang ke masjid. Hanya yang sekarang yang tinggal dibentuk adalah ikramul muslimin, memuliakan saudara muslim, hilangkan prasangka buruk terhadap muslim lain. Cukup Allah yang menghakimi, hadirin yang mulia. Hari ini Islam sudah dipecah belah, jangan kita buat pecah-pecah lagi. Orang kafir senang melihat kita terpecah belah. Tapi kalau ada kesinambungan, ikramul muslimin, saling memuliakan. Orang Bogor datang ke sini, Masya Allah, alhamdulillah.
Kenapa saya bicara seperti ini? Saking senangnya saya tanah Mina, saking senangnya cinta dan cintanya saya sama Mage. Sampai hari ini Allah berikan, takdirkan punya istri orang Mage. Saya ingin silaturahmi ini tidak putus. Ada orang Bogor datang ke sini, maka mudah-mudahan suatu saat orang sini datang ke Bogor, bukan hanya untuk jualan sepatu. Keluarga kami jualan sepatu, tapi satu saat orang sini datang bawa agama. Indah silaturahminya, nyambung. Tidak usah cari hotel, cari rumah kami masing-masing jamaah. Insya Allah kami sediakan. Kami terbiasa seperti itu. Akhirnya suasana Islam terbentuk. Ini jamaah bukan jamaah tabligh. Ini orang masyarakat saja yang bilang jamaah tabligh. Saya dilahirkan dan dibesarkan, dididik oleh Muhammadiyah. Tapi guru-guru saya NU. Ternyata di teman-teman tabligh ada yang ulama NU, ada Muhammadiyah. Bingung saya. Ternyata orang ngumpul di sini hanya untuk satu perkara, dakwah. Cara sholatnya beda-beda, mengikuti madhabnya, tapi hatinya satu untuk mengajak umat datang ke masjid. Udah itu saja. Bahkan kami tidak dibayar sepeser pun. Wallahi. Selama saya keluar di jalan belum pernah sekalipun saya meminta uang. Bahkan diberi uang pun terkadang saya terima dan izinkan saya bersedekah untuk masjid. Bukan cerita kebaikan, tahajud bin nikmat. Jihad kurang bagaimana besar masjidnya. Masjid Raya ikon Padang Panjang mengundang kami berulang kali, ditawarkan. Tapi ketika kami tolak, saya terima kasih kepada pengurus. Tapi izinkan saya bersedekah untuk jihad. Mau nangis itu pengurus dan imam. Sampai minta, jemaah kalau ini jangan satuan, isi lagi. Masjid Tauhid Mardia, ibu-ibunya bukan nyuruh 3 hari, disuruh sebulan. Setiap hari nanti kita bikinin sarapan katanya. Tapi saya tidak minta sarapan sama ibu-ibu. Ini orang-orang Mardia. Ibunya sampai datang ke jamaah. Ayo, terbentuk Ansar yang baik, Muhajirin yang Ansar. Hatinya menyatu tanpa saling berprasangka. Wa idza tasabat ummati saqatat min ainin. Jika umatku sudah saling membenci, akan jatuh mereka dari pandangan Allah. Kalau tidak Allah pandang, bagaimana? Siapa yang mau pandang kita? Jadi mudah memuliakan saudara muslim itu akan menjadi salah satu tiket masuk kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena ikram muslimin adalah obat daripada yang namanya penyakit ananiah dan perpecahan umat. Maka datangnya kami ke Bogor ini, masya Allah, mudah-mudahan ada pembelajaran. Bagaimana ke depannya ada teman-teman yang seperti ini, tidak usah diusir-usir. Sediakan saja tempat. Mereka insya Allah. Kalau ibu-ibu, bapak-bapak periksa tas kami, isinya cuma siwak sama tasbih saja. Nggak bawa kami bom-bom, nggak ada. Saya di Papua, masya Allah, ditahan sama tentara perbatasan, teroris katanya. Kaget, dibuka, dicari bomnya nggak ada. Yang ada siwak. Al-Quran, tasbih. Kalian mau kemana? Saya mau ketemu orang-orang Muslim. Bukan menyebarin agama Islam, bukan. Kita mau silaturahmi kepada orang Muslim saja. Itu hak Allah memberikan hidayah kepada orang kafir. Bukan urusan kami dakwah kepada orang kafir. Bolak-balik kami dari Masjid Jayapura ke masjid yang salah satu, terus bolak-balik setiap hari. Ketika mau minta obat